Pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Ketua PSMTI Bandar Lampung, Bapak Rusli Taslim, bersama Wakil Ketua PSMTI Bandar Lampung, Bong Yongki, SHMH, dan Bapak Agustinus Sobel, Dewan Penasehat PSMTI Bandar Lampung. Di sesi pertama kita sudah bicara mengenai harmonisasi dan kerukunan beragama PSMTI, termasuk juga kegiatan sosialnya. Memang Bong Yongki ini wakil ketua ini yang menarik. Memang sebagai paguyuban sosial ya, seperti kata Pak Agustinus Sobel tadi, memang paguyuban sosial ini salah satu program kerjanya Pak Ketua, ya adalah kegiatan-kegiatan sosial, ya kan? Betul. Tadi salah satu saya dengar adalah bantuan ke gempa bumi Cianjur dan sebagainya. Silakan Pak Bong Yongki. Ya, baik. Jadi di PSMTI ini kita selalu membesarkan rasa sosial kita, rasa peduli kita pada terutama warga Tionghoa maupun bukan Tionghoa, masyarakat umum ya. Masyarakat umum. Peduli kita sebagai masyarakat Tionghoa ini harus selalu bermanfaat dimanapun kita berada. Kita selalu berusaha untuk menjadi bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Jadi kita bagaimana orang yang lebih dewasa kita anggap, kita mengangkat anak yang lebih kecil, kita gandeng tangannya. Itu tidak memandang suku maupun agama. Oke. Pak Agustinus Sobel itu memang kegiatan sosial itu memang program kerjanya itu. Mungkin nanti di 2022 kan sebentar lagi sudah akan lewat. 2023 pasti akan terus begitu ya, Pak Agustinus? Pasti. Memang kita namanya juga sudah paguyuban sosial ya. Berarti memang kita selalu bergerak di bidang sosial. Jadi di mana ada celah yang harus kita bantu, itu selalu kita bantu. Ya, jadi bantuan untuk gempa bumi ini bukan hanya Cianjur ya. Bahkan yang di NTT dulu juga pernah, itu juga disalurkan sampai ya cukup banyak, juga melalui pengusaha kita lewat Polda juga ya. Jadi kita dari kabupaten kota kita himpun, kita kumpulkan ke provinsi, DPD, nah teknisnya mereka lah DPD yang ini. Ya, jadi kita justru PSMTI dikenal karena kegiatan sosialnya itu. Ya, jadi kita bukan mencari nama dengan cara lain, kita hanya berusaha bagaimana kita bisa membantu masyarakat kita yang mengalami kesulitan, terutama yang masalah gempa bumi dan lain sebagainya, banjir dan sebagainya ya. Tapi di luar itu pun waktu COVID ya, banyak yang seperti dijelaskan dengan Pak Wakil Ketua kemarin, itu memang juga kita udah bergerak sangat luar biasa sekali ya. Yang juga dari provinsi juga banyak penyalurannya, terutama APD ya, dimana pada satu APD setiap rumah sakit itu kan kekurangan sama sekali, sehingga kita mempunyai inisiatif yang begitu antusias untuk menyiapkan APD, bahkan membuat sendiri ya APD-nya ya, karena pada waktu itu APD sendiri nggak mau beli di mana juga nggak ada, sehingga dengan kita gotong royong membuat dan kita bagikan kepada seluruh rumah sakit. Ini salah satu kegiatan yang luar biasa ya. Tapi memang itu juga tergantung ketuanya juga itu ya. Betul. Ya, harus siang malam. Jadi bahkan malam. di Bandar Lampung itu sampai siang malam ya. Kita membuat APD dan kita packing, kita bagikan kemana-mana itu ya. Tentunya kita bekerja, itu juga kita karena kerja keras beliau juga sebagai ketua. Betul. Gimana Pak Rusli? Jadi sesuai dengan tadi yang dikatakan Pak Sobel, itu memang paguyuban sosial Tionghoa ini ya kita melaksanakan amanah ya. Jadi saya sebagai ketua kan ya hanya mengkoordinir aja anggota-anggota yang punya waktu, yang ada uang, yang mau berbagi, ya silakan kita kumpulkan gitu kan. Ya alhamdulillah Pak, kita semua kompak dan kita semua juga eksis untuk bisa memberikan bantuan. Ya contoh ya seperti tadi dikatakan Pak Sobel, kita pada saat COVID terjadi tahun 2020 bulan Maret itu, kita dari April itu sudah kita lakukan dari 2020 sampai akhir Desember 2020 masuk 2021
sampai Idul Fitri. Itu puskesmas, rumah sakit, baik hand sanitizer, masker, kemudian nasi bungkus, kemudian APD, Hamsat, face shield segala macam kita, masker kita. Di mana yang membutuhkan kita dapat info, kita cek puskesmas segala macam, kita kasih, salurkan ke kita. Dananya ya dikumpulkan dari warga kami juga yang merasa terpanggil hatinya. Hampir setiap hari selama Ya, 1 tahun itu ya. hampir tiap hari selama 1 tahun lebih gitu. Itu gencar betul kami tanggungan itu. Gitu. Tapi dengar-dengar Pak Ketua PSMTI Bandar Lampung ini, Pak Ketua itu kalau bisa berbaktinya udah tingkat provinsi, jangan Bandar Lampung. Ini gimana memutarnya? Kita harapkan. Ya, kebetulan ya, Pak, seperti saya kata sudah masuk periode kedua, jadi jabatan saya kan cuma bisa 2 periode. Mudah-mudahan nanti ke depan ada yang lebih dari saya bisa memimpin Bandar Lampung. Kalau saya kepengennya sih terus terang aja ya monitor dulu lah, karena ya sudah ada umur juga. Saya tahun ini sudah 60 Pak. Iya, karena Pak Rusli Taslim ini betul. kan Jadi, sosialnya tinggi, bersosial. nggak apa-apa, masyarakat. kita dorong saja yang lebih muda dan yang lebih energik untuk lebih membangkitkan PSMT dengan pemimpin yang baru lagi kan, siapa tahu akan lebih baik lagi. Bong Yongki misalnya. Ya, salah satunya Itu banyak kader-kader juga beliau juga. Karena kaderisasi kepemimpinan Pak Rusli Taslim Betul. inilah, ya kan. Atau mungkin boleh saya nitipkan sedikit Iya. Pak, ini tambahan. Ini sedikit keluar dari Bandar Lampung, ini sebagai contoh aja sebetulnya. Iya. Ini salah satu PSMT Kota Metro juga itu sangat luar biasa. Oh gitu ya. Ya, karena waktu itu program kerjanya itu bedah rumah. Bedah rumah. Bahkan dari semenjak kita berdiri Metro 8 tahun yang lalu itu kayaknya sudah belasan rumah yang kita bedah. Iya, betul. Ya itu jadi begini, kegiatan kabupaten kota ya, itu juga tidak terlepas daripada provinsi lah gitu ya. Jadi emang kita satu kesatuan. Jadi itu salah satu juga, artinya salah satu contoh lah. Jadi karena kegiatan yang cukup aktif itu salah satunya Bandar Lampung adalah paling besar. Iya. Mungkin yang keduanya di Metro. Begitu. Selebihnya mungkin ya Dan di kecil-kecil lah. kabupaten Iya, lain lah ya. karena itu kota kedua terbesar setelah Bandar Lampung ya. Itu memang sangat mendapat apresiasi sekali sih ya, karena dengan adanya itu syaratnya yang mereka kita bedah rumahnya itu tanah milik sendiri ya. Oh iya. Ya, tanah milik sendiri dan mereka tuh udah nggak layak rumahnya, itu yang kita bedah. Itu sebagai contoh aja Pak, ini sedikit keluar dari Bandar Lampung. Oke, betul Iya. Pak Agustinus. Iya. Kita ini Pak Bong Yongki nih, Wakil Ketua. Ini tadi kan kita kegiatan-kegiatan sosial yang menarik juga. Ini kan di PSMTI juga untuk ya namanya kegiatan budaya. Karena budaya itu kan Indonesia itu kan beragam-ragam budaya juga, termasuk budaya Tionghoa nih, ya Pak Rusli. Iya. Ya, gimana Pak Bong? Silakan. Jadi inilah yang menjadikan ciri khas budaya itu. Iya. Jadi kita sebagai PSMTI atau sebagai warga Tionghoa, kita selalu memperingati tanggal-tanggal budaya, misalnya terang bulan, bulan 8, 15 Imlek misalnya, begitu ya. Kemudian Imleknya, kemudian gitu ya. Iya. Kita peringati Cap Gomeh juga, misal seperti itu ya. Pecun, onde. Pecun 15 bulan 5 tanggal 5 ya, Pecun ya. Onde Itu 22 Desember. untuk mengingatkan warga Tionghoa bahwa mereka punya budaya, punya lekatan, tidak melupakan leluhur. Apa-apa yang telah dirintis oleh leluhur kita, oleh yang sesepuh-sesepuh kita, itu kebaikannya harus kita ingat. Betul. Karena mereka adalah guru kita, Betul. mereka yang menerangkan pada kita jalan. Nah, budaya inilah sebagai akar kekuatan warga Tionghoa untuk mengembangkan jati diri, Iya. agar punya satu karakter yang kuat yang menunjukkan pada
yang menunjukkan pada masyarakat bahwa kita itu punya satu jati diri. Tapi bukan berarti kita sombong atau meninggikan diri. Yeah. Kita tetap rendah hati, Yeah. tapi kita punya satu mengingat jasa-jasa kebaikan leluhur kita sebagai guru-guru besar kita, bahwa kita hari ini bisa tumbuh seperti ini dan bisa banyak belajar karena adalah orang tua dan guru kita. Itu Pak. Yeah. Itu budaya yang perlu kita kembangkan, bukan untuk Kita jaga tetap. bukan untuk hura-hura dan Yeah. menunjukkan kesombongan, bukan. Kita harus rendah hati selalu. Pak Rusli, ini kan soal kegiatan PSMTI Ya. Bandar Lampung lah khususnya, karena Pak Rusli kan masih di April 2024 ya? Februari 2024 ya, Ya. kepengurusannya Ya. Pak Rusli kan tentunya masih ada waktu setahun lagi. Ya, ya. Nah, program kerjanya itu masih bergulir ya untuk Ya, di 2023 dan selanjutnya itu ya. Yang rutin kami ya donor darah, Kegiatan itu donor sosial darah. ya. Kemudian biasa memasuki bulan puasa itu kami sembako untuk seluruh warga masyarakat Muslim, bagi-bagi takjil. Itu adalah kegiatan rutin kami setiap tahun itu. Gitu. Termasuk kegiatan seperti yang disampaikan Ya, Pak Bong tadi, betul, kegiatan ya. budaya juga. Betul ya, kalau kegiatan budaya itu kan makanya saya bilang Indonesia ini kan banyak suku, banyak budaya. Jadi Betul. beraneka budaya itu menjadi satu kekuatan. Betul. Kekuatan bangsa Indonesia ini kan ada di beraneka macam budaya dan bangsa ini suku Iya. segala macam. Jadi inilah indahnya kita bersatu ya, harus saling menghargai Satu sama sesama lain. di satu Kita bangsa. ada kerjasama dengan NU Iya, Hmm. NU ya. di bidang ekonomi misalnya seperti itu ya Pak. Oke. Ya. Oke, nanti kita lanjutkan ya Pak Bong soal Iya. kerjasama dengan berbagai Iya. organisasi pada sesi berikutnya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini dialog spesial kita bersama pengurus PSMTI Bandar Lampung semakin menarik. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.